Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang permasalahan plagiarisme di Indonesia. Sebelumnya, anggota kami beranggotakan sebelumnya saya sendiri, Atur Hakim. Selanjutnya ada Biru Langit Patria, ada Farhana Salsabila, Siti Nurjana, dan Raja Indra Bangsawan. Yang pertama, ada pengertian apa itu hak cipta. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, sejarah hak cipta itu. Pada awalnya Indonesia mengenal Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Undang-Undang Hak Cipta pada saat itu adalah Outsuit 1912 karena Indonesia masih dalam negara jajahan Belanda dan diikutsertakan dalam konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913. Indonesia sendiri menganut sistem Outsuit tersebut berakhir sampai tahun 1982 dan Indonesia pernah mencoba untuk memperbarui. Latar belakang, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Dengan begitu, hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Lalu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang hak cipta secara umum mengatur tentang perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara. Sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Lalu, perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan hak cipta terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. Lalu, penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, atribusi atau pengadilan, serta penerapan aduan untuk tuntutan pidana. Lalu, hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Lalu, menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan. Apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri. Dan pencipta mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Permasalahan plagiarisme sudah banyak terjadi di dunia maya dan juga sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi, masih saja banyak yang melakukan tanpa adanya kesadaran diri dari pihak-pihak yang memplagiat suatu karya milik orang lain. Mengapa sih masih banyak orang yang melakukan plagiarisme tersebut? Mungkin karena masih banyak yang masih menyepelekan hal tersebut. Jadi, suatu plagiarisme dianggap hal sepele, namun hal ini adalah permasalahan yang cukup
saya Berul Langit Patria. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dugaan adanya plagiarisme. Jadi untuk mengidentifikasi adanya dugaan plagiarisme, ada beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi dugaan plagiarisme. Yang pertama adalah tentang penggunaan kosakata. Menganalisis kosakata yang digunakan dalam suatu tugas terhadap penggunaan kosakata sebelumnya dapat membantu menentukan apakah sang penulis telah benar-benar menulis teks tersebut. Dengan menemukan suatu kosakata baru dalam jumlah yang besar, terutama kosakata lanjut, dapat menentukan apakah mahasiswa menulis teks tanpa melakukan plagiarisme. Yang kedua adalah tentang perubahan kosakata. Apabila penggunaan kosakata berubah secara signifikan dalam suatu teks, hal ini dapat mengindikasikan dugaan plagiarisme dengan cara copy and paste. Yang ketiga adalah teks yang membingungkan. Apabila alur dari suatu teks tidak halus dan tidak konsisten, hal ini mengindikasikan penulis tidak menulis menggunakan pemikirannya sendiri, atau beberapa bagian dari tulisannya bukanlah hasil dari karyanya sendiri. Yang keempat adalah penggunaan tanda baca. Tidak wajar apabila dua orang penulis menggunakan tanda baca yang persis sama dalam membuat suatu karya tulis dan juga dengan penempatan tanda baca yang sama persis. Yang kelima adalah jumlah kemiripan teks. Pasti ada beberapa kemiripan antara beberapa teks yang menulis dengan topik yang sama seperti nama, istilah, atau yang lainnya. Nah, bagaimanapun tidak wajar bila beberapa teks yang berbeda memiliki kesamaan atau kemiripan teks dalam jumlah yang besar. Yang keenam adalah kesalahan ejaan yang sama. Merupakan hal yang biasa terjadi bagi seorang penulis dalam membuat suatu karya tulis. Tapi akan menjadi tidak wajar bila beberapa teks yang berbeda memiliki kesalahan-kesalahan yang sama dalam pengejaan atau jumlah ejaan salah yang jumlahnya juga sama. Yang ketujuh adalah tentang distribusi kata-kata. Akan tidak wajar apabila distribusi penggunaan kata dalam teks yang berbeda memiliki kesamaan. Sebagai contoh, suatu teks memiliki parameter yang sama untuk suatu distribusi statistik yang digunakan untuk menjelaskan penggunaan istilah. Yang kedelapan adalah struktur sintaksis teks. Hal ini menunjukkan plagiarisme mungkin saja telah terjadi jika ada dua teks secara jelas memiliki kesamaan struktur sintaksis. Yang wajar bila penggunaan struktur sintaksis yang digunakan oleh beberapa penulis akan berbeda. Kesembilan adalah tentang rangkaian panjang kata yang sama. Tidak wajar apabila suatu teks yang berbeda, bahkan yang menggunakan judul yang sama, memiliki rangkaian atau urutan karakter yang sama persis. Yang ke-10 adalah tentang orde kemiripan antar teks. Hal ini bisa mengindikasikan adanya plagiarisme apabila orde kecocokan kata atau frasa antara dua teks yang sama meskipun diajarkan untuk menyajikan fakta-fakta dalam suatu aturan. Contohnya tentang pendahuluan, isi, kemudian kesimpulan. Kurang wajar jika fakta-fakta yang sama dilaporkan dalam orde yang sama. 11 adalah ketergantungan pada kata atau frase tertentu. Seorang penulis mungkin memilih penggunaan suatu kata atau frase tertentu. Kekonsistenan penggunaan kata-kata tersebut dalam suatu teks yang ditulis oleh orang lain dengan menggunakan kata yang berbeda dapat mengindikasikan plagiarisme. Yang ke-12 adalah frekuensi kata. Tidak wajar apabila kata-kata dari dua teks yang berbeda digunakan dengan frekuensi kata yang sama. Ke-13 adalah keputusan untuk menggunakan kalimat panjang atau pendek. Tanpa sepengetahuan kita, para penulis tentu memiliki keputusan penggunaan panjang kalimat yang tidak biasa dikombinasikan dengan fitur-fitur lain.
Yang ke-14 adalah teks yang dapat dibaca. Penggunaan matriks atau ukuran seperti indeks Gunning FOG, flash reading is formula atau SMOG dapat membantu menentukan suatu skor kemampuan. Tidak wajar apabila penulis yang berbeda akan memiliki skor yang sama. Dan yang terakhir adalah tentang referensi yang tidak jelas. Apabila referensi yang muncul dalam suatu teks tetapi tidak terdapat dalam daftar pustaka, hal ini dapat mengindikasikan plagiarisme cut and paste, di mana penulis tidak menyalin referensinya secara lengkap.